Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dihormati, pada acara kuliah Ramadan kita akan membahas tentang puasa dan kesabaran. Ada persamaan antara puasa dan sabar. Persamaan yang pertama adalah dari sisi makna, bahwa puasa di dalam bahasa Arab kita sering sebut dengan kata as-saum atau asyam. Secara bahasa mempunyai arti menahan. Menahan untuk tidak makan, menahan dari minum, menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Termasuk secara bahasa bahwa kata saum itu digunakan untuk menahan dari berkomunikasi, menahan dari berbicara. Di dalam Al-Quran disebutkan, Inni nadhartu lirrahmani sauma. Inni nadhartu, saya telah bernazar, kata Siti Maryam, lirrahmani, karena Allah. Bernazar untuk apa? Sauman, untuk saum. Saum di sini bukan berarti menahan dari makan atau menahan dari minum, tetapi saum pada ayat ini mempunyai arti menahan dari berbicara, menahan dari berkomunikasi. Nah, oleh karena itu, bahwa secara bahasa puasa itu artinya adalah menahan, al-imsak. Demikian pula para pemirsa, yang namanya sabar adalah sama, yaitu mempunyai arti menahan. Jadi as-sabru huwa al-habsu awil imsak. Yang disebut dengan sabar adalah menahan. Misalnya, sabar, jangan makan dulu. Artinya apa? Tahan, jangan makan dulu. Nah, itulah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua para pemirsa, bahwa orang yang mengerjakan ibadah puasa, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salah satu hadis disebutkan, Man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam Ramadan, puasanya itu didasari dengan iman. Artinya iman adalah percaya bahwa ibadah puasa itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor dua adalah dengan cara wahtisaba, mencari ridha Allah dengan cara ikhlas. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya yang pernah ia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula orang yang sabar. Orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, dalam salah satu hadis disebutkan, orang yang terkena musibah hatta hanya terkena duri saja. Terkena duri itu barangkali ya sakit sih, tetapi enggak seberapa sakitnya kalau dibanding dengan ujian atau musibah yang lain. Tetapi ketika orang itu diuji oleh Allah, sakit, hatta hanya terkena duri lalu kemudian sabar, apa yang akan diberikan oleh Allah
kaffarallahu biha min khotoyahu, Allah akan menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan orang yang sabar tersebut. Itu artinya apa? Orang yang sabar, salah satu manfaatnya adalah dosanya akan diampuni oleh Allah sebagaimana orang yang mengerjakan ibadah puasa. Itulah para pemirsa yang dimuliakan Allah, persamaan antara puasa dan sabar. Persamaan yang ketiga, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Orang yang puasa akan mendapatkan pahala dari Allah. Berapa pahala yang akan diberikan oleh Allah? Ternyata pahala yang akan diberikan oleh Allah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis qudsi disebutkan, as-saumu li, puasa itu milikku kata Allah. Wa ana adzibihi, sayalah yang akan membalasnya. Berapa balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang mengerjakan ibadah puasa? Ternyata dirahasiakan oleh Allah. Jadi orang yang mengerjakan ibadah puasa akan diberikan pahala oleh Allah sesuai dengan tingkat keikhlasannya. Semakin tinggi ketulusan di dalam mengerjakan ibadah puasa, artinya orang mengerjakan ibadah puasa itu betul-betul hanya untuk mencari ridha Allah, maka akan menduduki tingkat yang paling tinggi. Demikian pula orang yang tingkatannya menahan hawa nafsunya, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dan menahan dari pembicaraan yang bisa mengurangi pahalanya, itu juga akan mendapatkan pahala sesuai dengan tingkatannya. Demikian pula ada lagi yang paling rendah orang yang mengerjakan ibadah puasa, yaitu hanya sekedar menahan makan, menahan minum, tetapi yang lain tidak ditahan. Seperti misalnya orang sedang mengerjakan ibadah puasa tetapi masih membicarakan aib orang lain, masih menyakiti orang lain. Itulah yang bisa menghilangkan ibadah puasa. Itu sebabnya banyak orang yang mengerjakan ibadah puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang mengerjakan ibadah puasa, tetapi apa? Dia hanya mendapatkan al-ju' wal atas, lapar dan haus, tidak mendapatkan apa-apa. Ini sesuai dengan tingkatannya. Oleh karena itu, orang yang mengerjakan ibadah puasa, pahalanya, balasannya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula para pemirsa yang dimuliakan Allah, orang-orang yang sabar. Di dalam salah satu ayat disebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa, sungguh akan dibalas. Siapa? As-sabiruna, orang-orang yang sabar. Ajrohum, akan pahala mereka. Berapa akan dibalas oleh Allah orang-orang yang sabar akan pahalanya? Kata Allah, bighairi hisab, tanpa terhitung. Maksudnya apa? Kok pahalanya tanpa terhitung? Ini artinya pahala orang yang sabar dirahasiakan oleh Allah sebagaimana pahala orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa. Nah, disitulah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, beberapa persamaan antara puasa dan sabar. Memang para hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salah satu hikmah
yang paling besar yang bisa kita ambil dalam pelaksanaan ibadah puasa itu adalah bagaimana kita supaya mempunyai kesabaran. Bulan puasa inilah sebagai bulan latihan kita semua, agar kelak di luar bulan Ramadan kita juga mampu melaksanakan, mengaplikasikan amaliyah, sifat-sifat yang telah dilatih, yang telah dibangun pada bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salah satu hikmah yang terbesar yang ada di dalam pelaksanaan ibadah puasa ini adalah bagaimana manusia, umat yang beriman kepada Allah dilatih supaya mempunyai kesabaran. Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa kesabaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah as-sabru fil ibadah, kesabaran dalam ibadah. Nah, bagaimana itu kesabaran dalam ibadah? Kita akan ikuti pada segmen yang berikutnya.